Materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang analisis komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, yang keempat laporan arus kas. Laporan laba rugi merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, biaya, dan laba atau rugi bersih suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi juga dikenal sebagai income statement atau profit and loss statement dalam bahasa Inggris. Tujuan utama dari laporan laba rugi adalah menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari operasionalnya. Laporan perubahan modal. Kemudian laporan perubahan modal itu adalah merupakan laporan yang memperlihatkan perubahan modal suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu, termasuk di dalamnya penambahan modal, pengurangan modal, laba atau rugi yang ditahan, serta pengaruh transaksi lainnya terhadap modal perusahaan. Laporan neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus masuk dan keluar kas perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua. Di materi kedua ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi dan penelitian terhadap laporan keuangan suatu perusahaan untuk menilai kinerja keuangan, stabilitas, dan profitabilitasnya. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah membantu pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Metode analisis laporan keuangan meliputi analisis rasio, analisis vertikal, dan analisis horizontal untuk memahami kondisi finansial perusahaan secara komprehensif. Analisis trend Ilendensil adalah metode untuk menganalisis perkembangan dalam keuangan dari waktu ke waktu guna mengidentifikasi pola atau tren yang dapat memberikan wawasan tentang kinerja perusahaan. Analisis persentase per komponen digunakan untuk membandingkan bagian-bagian dari laporan keuangan dalam totalnya dalam bentuk persentase. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga. Rasio keuangan adalah perbandingan antara dua angka dalam laporan keuangan. Rasio ini membantu kita memahami kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan. Dengan menganalisis rasio kita dapat mengetahui seberapa baik perusahaan dalam mengelola aset, likuiditas, dan modalnya. Rasio keuangan berfungsi untuk yang pertama, membandingkan kinerja perusahaan dengan periode sebelumnya. Membantu kita melihat apakah perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan dalam hal profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Yang kedua, membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain di instrumen yang sama, yaitu membantu kita mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Rasio keuangan dapat digunakan oleh investor, kreditur, dan manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang investasi, pembiayaan, dan manajemen perusahaan. Singkatnya, rasio keuangan memudahkan kita untuk memahami dan menganalisis informasi keuangan. Kemudian lanjut ke materi yang keempat. Pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Tujuan dan manfaatnya yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, nilai tingkat likuiditas, dan kelancaran arus kas perusahaan. Kemudian ada memberikan gambaran tentang seberapa cepat aset perusahaan dapat diubah menjadi uang tunai. Kemudian ada membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah keuangan yang memungkinkan timbul dalam jangka pendek. Kemudian ada macam-macam rasio likuiditas lancar atau current ratio. Rasio likuiditas cepat ada quick atau quick rational. Kemudian ada rasio likuiditas kas atau cash available. Materi yang kelima yaitu tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya dalam menggunakan aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio solvabilitas, semakin mampu perusahaan membayar hutangnya. Tujuan rasio solvabilitas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjang. Manfaatnya adalah yang pertama, bagi investor,
menilai risiko investasi. Semakin tinggi rasio, semakin kecil risikonya. Bagi kreditur, menilai kemampuan perusahaan melunasi hutang yang dipinjamkan. Bagi manajemen, memantau dan mengelola struktur keuangan perusahaan. Singkatnya, rasio solvabilitas membantu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Kemudian ada macam-macam rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to equity ratio atau disebut dengan DER. Kemudian ada debt to asset ratio atau DAR, timnya asset ratio atau TR, equity multiplier atau DM, ada debt ratio atau DR. Masuk ke materi yang keenam, yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat mengubah asetnya menjadi kas dan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola asetnya. Tujuan rasio aktivitas adalah untuk menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Manfaatnya yang pertama bagi investor menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari asetnya. Yang kedua bagi kreditur menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dengan cepat. Kemudian yang ketiga bagi manajemen, yaitu memantau dan mengelola efisiensi operasional perusahaan. Singkatnya, rasio aktivitas membantu menilai seberapa cepat dan efektif perusahaan dalam mengelola asetnya. Kemudian ada beberapa macam rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Yang kedua, perputaran piutang atau akun. Yang ketiga ada perputaran aset. Yang keempat ada days sales outstanding. Yang keenam ada days inventory outstanding. Yang ketujuh, yang selanjutnya yaitu ada days payable outstanding. Kemudian kita akan masuk ke materi yang ketujuh, yaitu kita akan membahas tentang pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tujuannya adalah menilai efektivitas kinerja perusahaan. Manfaatnya bagi investor, kreditur, dan manajemen. Macam-macam rasio profitabilitas antara lain: gross profit margin, net profit margin, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan return on investment atau ROI. Kemudian kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu tentang pengertian rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan bank. Penggunaannya adalah untuk menilai kesejahteraan keuangan bank. Jenisnya meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio efisiensi. Kemudian kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu kita akan mempelajari tentang modal kerja. Yang pertama, pengertian modal kerja. Modal kerja adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar suatu perusahaan yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, arti penting dan tujuan modal kerja. Modal kerja penting karena mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan dan menjaga likuiditas perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan perusahaan memiliki cukup dana untuk menjalankan operasinya dengan lancar. Yang ketiga, jenis-jenis modal kerja meliputi modal kerja positif, aset lancar lebih besar dari kewajiban lancar, dan modal kerja negatif, kewajiban lancar lebih besar dari aset lancar. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja termasuk siklus penjualan, kebijakan persediaan, kebijakan kredit, dan kebijakan pembayaran. Kemudian ada sumber-sumber modal kerja meliputi pinjaman bank, modal sendiri, penjualan aset tetap, dan penjualan penggunaan modal kerja untuk membiayai persediaan piutang dan kas perusahaan. Ada laporan sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan laporan yang membandingkan sumber dana yang digunakan untuk modal kerja. Dengan menggunakannya, laporan ini membantu manajemen dalam pengelolaan modal kerja perusahaan. Kemudian kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu kita akan mengenal apa itu kredit. Yang pertama, kredit memiliki arti penting karena mendorong pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi investasi, memenuhi kebutuhan konsumen, dan memungkinkan akses ke modal bagi individu dan perusahaan. Kemudian fungsi kredit adalah memfasilitasi transaksi ekonomi, mendorong investasi dan konsumsi, meningkatkan daya beli, dan mengoptimalkan penggunaan dana. Kemudian prinsip-prinsip kredit meliputi kehati-hatian, kelayakan, kepatuhan, transparansi, dan keadilan. Kemudian materi yang ke-11, yaitu kita
kita akan mempelajari yang pertama, pengertian analisis laba kotor. Analisis laba kotor adalah proses evaluasi dan perhitungan laba yang dihasilkan dari penjualan setelah dikurangi biaya produksi, berguna untuk mengukur profitabilitasnya perusahaan. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor, termasuk perubahan harga jual produk, biaya produksi, volume penjualan, efisiensi operasional, dan fluktuasi biaya. Yang ketiga, manfaat analisis laba kotor yaitu meliputi mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, menilai profitabilitas perusahaan, dan mengoptimalkan strategi bisnis. Aplikasi analisis laba kotor digunakan untuk mengidentifikasi penyebab peningkatan atau penurunan laba bersih, mengukur kinerja perusahaan, dan merevisi efektivitas strategis bisnis. Yang kelima, ada perencanaan laba kotor, merupakan tindakan merencanakan laba kotor yang diinginkan dan langkah-langkah untuk mencapainya, serta menyesuaikan strategi bisnis agar mencapai target laba yang diinginkan. Kemudian ada materi yang ke-12, yaitu kita akan mempelajari tentang yang pertama, pengertian analisis break-even point. Analisis break-even point adalah penentuan titik di mana pendapatan sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Yang kedua, manfaat analisis break-even point dapat membantu menentukan titik impas dalam kegiatan usaha, membantu dalam perencanaan laba, dan memperkuat pengambilan keputusan finansial. Yang ketiga, jenis-jenis biaya dalam break-even point meliputi biaya yang tetap dan biaya variabel yang digunakan dalam perhitungan titik impas. Yang keempat, asumsi dalam analisis break-even point. Asumsi dasar meliputi stabilitas harga jual, biaya tetap konstan, dan hubungan biaya variabel dengan volume produksi. Yang kelima, batasan dalam analisis break-even point. Batasan meliputi penggunaan dua kelompok, biaya tetap dan variabel, serta asumsi kestabilan biaya dan harga jual. Yang keenam, kelemahan analisis break-even point adalah termasuk asumsi yang sederhana, asumsi stabilitas kondisi, dan ketidakmampuan mengakomodasi perubahan pasar. Yang ketujuh, ada perubahan hitungan analisis break-even point, metode perhitungan Yang ketujuh, yaitu metode perhitungan analisis break-even point. Metode perhitungan meliputi pencarian titik impas dengan rumus yang melibatkan biaya dan harga jual produk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.